teman-teman, nah di minggu yang lalu kita telah membahas aneka sumber belajar, konsep sumber belajar. Dan di pertemuan kali ini, di minggu ini kita akan membahas tentang sumber belajar pada pendidikan formalnya. Di video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengelolaan sumber belajar dari Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE, MPD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 khususnya bab 5 mengatur tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, jalur pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Nah, di video kali ini kita akan berpusat pada pendidikan formalnya teman-teman. Jalur pendidikan formal dibagi atas 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dilihat dari jenisnya, pendidikan formal dibagi menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, vokasi, dan pendidikan khusus. Tadi kita telah membahas tentang jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah teman-teman, di pendidikan dasar ini terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sekolah dasar itu terdiri atas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sedangkan sekolah menengah pertama terdiri atas 3 tahun, yaitu dari kelas 7 sampai kelas 9. Tujuan pendidikan dasar ini mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di pemerintah. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas 2, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah terdiri atas 3 tahun, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan tinggi teman-teman. Nah, pendidikan tinggi ini merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, master, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini diselenggarakan dalam bentuk akademik, dalam bentuk politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas dalam masing-masing memiliki berbagai jurusan dan program studi teman-teman. Nah, tujuan pusat dari sumber belajar di pendidikan tinggi ini ialah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dalam pembelajaran melalui tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta aneka sumber belajar yang menarik. Oh iya teman-teman, pendidikan PAUD juga termasuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Jalur jenjang PAUD ini diselenggarakan oleh taman kanak-kanak ataupun TK yang terdiri dari usia 4 sampai 6 tahun, teman-teman. Sumber belajar sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran di PAUD memegang peranan penting dalam rangka terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menarik yang bermakna bagi anak-anak. Dengan tersedianya sumber belajar memungkinkan tumbuhnya budaya belajar anak secara mandiri sebagai dasar untuk pembiasaan dalam kehidupan di kemudian harinya, serta menciptakan suatu komunikasi antar anak dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Namun, penyajian sumber belajar bagi PAUD ini harus sederhana agar dapat membantu pengembangan kemampuan berpikir kognitifnya anak dan sesuai dengan taraf kemampuan anak. Penting teman-teman harus mengetahui konsep sumber belajar itu. Walaupun secara kelembagaan dan standar sarana dan prasarana sekolah belum diatur oleh pemerintah, tapi konsep sumber belajar berbasis aneka sumber belajar dengan menggunakan pusat sumber belajar dapat diterapkan di sekolah. Tujuan konsep ini yaitu dapat membantu siswa mengatasi masalah belajar, serta dapat membantu kebutuhan belajar siswa secara keseluruhan. Dengan demikian, pembentukan pusat sumber belajar sangat berkaitan dengan pelayanan sekolah dalam menyediakan berbagai sumber belajar dan membantu siswa menggunakannya untuk meningkatkan kualitasnya
proses dalam sumber belajar tersebut. Baiklah teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang pengelolaan sumber belajar, termasuk pada sumber belajar di pendidikan formalnya. See you again.